Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Hanafisa Fitri dari kelas 8 Talenta. Di sini saya akan menceritakan sedikit kisah tentang Ummu Aiman. Nama asli Ummu Aiman adalah Barokah binti Tasalabah bin Am bin Hasan bin Malik bin Salamah bin Am bin Numan. Ia seorang kulit hitam dan berasal dari negeri Habasyah atau yang sekarang dikenal dengan Ethiopia. Dia juga bukan orang terpandang dan tidak memiliki keluarga yang termuka. Namun demikian, Rasulullah sangat menghormati Ummu Aiman karena dedikasinya. Bahkan beliau menganggap Ummu Aiman sebagai ibu keduanya setelah Aminah binti Wahab. Ummu Aiman adalah ibu setelah ibuku, atau Aminah binti Wahab, kata Rasulullah sebagaimana tertera dalam buku Bilik-bilik Cinta Muhammad. Ummu Aiman adalah budak peninggalan ayah Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ia memang dipersiapkan untuk melayani Aminah binti Wahab yang saat itu sedang mengandung bayi Rasulullah. Semenjak Rasulullah lahir, Ummu Aiman menjadi pelayan utama. Ia terus menjaga dan tinggal bersama Rasulullah, baik ketika tinggal di rumah Abdul Muthalib, di rumah Abu Thalib, hingga di rumah Khadijah. Ummu Aiman adalah orang yang menemani Rasulullah balik ke Makkah setelah ditinggal wafat ibunya, Aminah. Ceritanya, usai tinggal di Madinah beberapa waktu untuk berziarah ke makam Abdullah dan mengunjungi keluarga di sana, Aminah, Rasulullah, dan Ummu Aiman balik ke Makkah. Di tengah perjalanan, ketika sampai kampung Abwa, Aminah tiba-tiba sakit. Kemudian dia meninggal dan dikuburkan di tempat itu juga. Rasulullah yang saat itu menangis sesegukan diajak Ummu Aiman untuk pulang ke Makkah. Seperti yang diceritakan Muhammad Husain Haikal dalam bukunya Sejarah Hidup Muhammad, Ummu Aiman juga termasuk generasi awal yang masuk Islam. Ia ikut hijrah ke Madinah meski tanpa bekal dan dengan berjalan kaki. Tidak hanya itu, Ummu Aiman juga tercatat ikut berperang bersama Rasulullah, seperti Perang Uhud dan Khaybar. Ia bertugas sebagai pembagi air minum dan perawat tentara umat Islam yang terluka. Hubungan Rasulullah dan Ummu Aiman begitu dekat, bak tidak ada sekat di antara keduanya. Misalnya, Rasulullah pernah bercanda dengan Ummu Aiman. Diceritakan bahwa suatu ketika Ummu Aiman minta diajak Rasulullah ke suatu tempat. Mendengar hal itu, Rasulullah tidak keberatan dan akan mengajak Ummu Aiman dengan menaiki anak unta. Ummu Aiman protes dan menilai kalau anak unta tidak akan kuat membawanya. Namun, Rasulullah tetap kekeh akan membawa Ummu Aiman dengan anak unta itu. Yang dimaksud Rasulullah adalah bahwa setiap unta adalah anak unta. Lagi, suatu waktu Ummu Aiman melihat Rasulullah yang sedang minum. Tiba-tiba saja Ummu Aiman berkata kepada Rasulullah kalau dirinya juga ingin minum. Mendengar hal seperti itu, Aisyah yang ada di samping Rasulullah langsung menegur Ummu Aiman dan menganggapnya tidak sopan. Namun, apa yang diperbuat Rasulullah? Beliau langsung memberi Ummu Aiman air minum. Dan masih banyak lagi cerita tentang kedekatan Rasulullah dan Ummu Aiman. Seolah-olah keduanya tidak terpisah, jarak majikan dan budak. Hubungan keduanya bukan berarti tidak ada sekat sama sekali, akan tetapi keduanya menjalankan perannya masing-masing dengan cara yang menghormati dan mengasihi. Nah, tadi cerita tentang Ummu Aiman. Sekarang pertanyaannya adalah, perang apa yang diikuti oleh Ummu Aiman? Sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.